menyumbangkan pengalaman baru, kampanye berbagi kepada mereka supaya mereka bisa melihat jauh ke depan. Karena kalau kita lihat tingkat pendidikan Indonesia SMA ke bawah itu sampai 95%. Jadi S1, S2, S3 itu hanya 5 sampai 6%. Karena itu dengan tingkat pendidikan yang rendah, kita kehilangan arah untuk memahami masa depan ke depan. Ya. Karena setiap informasi yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang tidak positif akan mudah mereka manfaatkan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ada. Karena SMA ke bawah itu terlalu banyak, 95%. Karena itulah kita harus memulai mencerdaskan mereka formal dan informal. Salah satunya adalah bagaimana pendidikan formalnya dulu dicapai, yaitu melalui perguruan tinggi yang kita harapkan, sehingga kita akan menaikkan jumlah dari yang SMA ini ke perguruan tinggi, bahkan kita harapkan sampai perguruan S1, S2, S3. Tapi paling tidak kita mulai dulu dari tahap SMA ke perguruan tinggi. Lalu yang berikutnya bahwa ada kesadaran kami bertiga, 3 lembaga ini melihat bahwa kita berada di jebakan informasi yang mal tafsir, ya. Banyak informasi yang palsu, fake information, fake number yang ditabur melalui media sosial, dan ini menjadi konsumsi kepentingan orang-orang tertentu, sehingga kebanyakan orang memilih yang fake, ya. Dan ini persoalan serius bagi bangsa dan negara. Kita harus menghasilkan generasi yang mampu menganalisa, menerjemahkan angka-angka dan berita secara tepat. Dan ini kita juga berkontribusi untuk itu. Makanya bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal paling penting ke depan. Menjadikan bangsa ini bangsa yang besar, bukan bangsa yang terjajah, yang bangsa yang tidak mulai memiliki space untuk mengembangkan diri. Karena keadaan sekarang, kami melihat ada kuadran yang kita miliki space yang sangat terbatas, sehingga masuk pada jebakan keterbatasan kesempatan, keterbatasan space, sehingga ada 95% ini hanya mungkin memiliki peluang cuma di bawah 5%. Dan ini persoalan serius. Artinya generasi yang akan lahir ke depan tidak memiliki harapan, tidak memiliki masa depan, karena yang diperebutkan peluangnya sangat kecil. Dan ini problemnya akan menjadi luar biasa. Kawasan Danau Toba menjadi satu prototipe untuk kita. Makanya setiap nanti orang atau kelompok berharap untuk memiliki siswa angkat, ya, misalnya 5 orang bertanggung jawab terhadap 1 orang. Kalau ada orang Batak 100.000 orang, berarti sudah ada 20.000 orang yang kita angkat bersama-sama. Dan itu tidak angka yang tidak sumbangan yang fantastis. Ya 50.000, 100.000 per orang dengan 10.000 orang, dengan 10 orang dia bisa menolong, berarti kan ada 500 sampai 1 juta untuk menolong mereka. Kalau ini terjadi, ini menjadi kekuatan luar biasa. Karena itu kami merasa bahwa 3 lembaga ini hanya sebagai embrio untuk menggerakkan semangat bersama mencerdaskan kawasan Danau Toba. Ya, kami Yayasan Pencinta Danau Toba ada di sini pembina YPDT sekaligus ketua umum Batak Center, ya, sama pembina Yayasan Pencinta Danau Toba Bang Erwin Tobi sama Sintong Tapugolon. Saya kira kita semua harus memberikan apresiasi apa yang ditampilkan oleh ketiga lembaga ini pada saat ini. Ini luar biasa. Karena masalah kita sebetulnya adalah masalah SDM yang paling rentan pada saat ini. Luar biasa. Sehingga kalau ada lembaga seperti ini, itu hal yang sangat-sangat istimewa saya anggap. Karena belum tentu banyak yang memikirkan bagaimana memperbaiki, meningkatkan. Sebab kita ke depan, persaingan kita itu adalah SDM yang menentukan. Kehidupan ke belakang akan tersisih orang-orang yang tertinggal. Oleh karena itu,
SDM itu dengan adanya kegiatan seperti itu murah-murah mereka menjadi inspiratif, inovatif, dan kreatif. Itu yang kita harapkan. Kegiatan ini adalah diprioritaskan untuk kawasan Danau Toba. Karena kita menyadari sebetulnya ini tugas daripada pemerintah daerah harus lebih banyak ini. Tetapi diambil oleh 3 ini, kita orang Batak dan harus apresiasilah. Semoga apa yang direncanakan menjadi suatu memberikan hasil yang maksimal dengan kerja keras daripada 3 lembaga ini. Saya percaya dengan bantuan kita semuanya, dengan berkat daripada Tuhan, saya yakin ini akan menjadi suatu kenyataan yang baik ke depan. Terima kasih. Tanggung jawab untuk memajukan anak bangsa, SDM tidak hanya tergantung pada pemerintah. Pada dasarnya SDM orang Batak itu hebat-hebat. Beberapa bulan lalu Profesor Johannes Surya mencoba melatih orang di Danau Toba yang belum sekolah, tapi ditangani oleh Profesor Johannes Surya, ternyata mereka maju pesat. Yang tadinya tidak bisa menghitung, bisa hitungan besar dalam jumlah cepat. Itu menandakan bahwa SDM orang Batak itu hebat. Tapi kita tidak boleh membiarkan hanya pemerintah. Nah, inilah hebatnya 3 lembaga non pemerintah mencoba memberi empati, mau turun. Bagaimana memajukan anak bangsa ini orang Batak. Karena kita tidak hanya boleh tergantung kepada knowledge saja, tapi soft skill juga harus ditanamkan. Bagaimana soft skill? Inilah nanti yang akan diisi oleh 3 lembaga ini. Bagaimana dia knowledge-nya tambah, soft skill-nya tambah. Karena 2045 udah di depan mata. Anak Batak harus maju dimanapun dia berada. Inilah tugas kita, mempersiapkan mereka menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Kerjasama yang kita bangun antara IKUSU Jakarta, YPDT, dan Prosus Inten Bandung adalah bentuk motivasi dan informasi yang akan kita berikan kepada siswa-siswa di kawasan Danau Toba. 2 hal ini menjadi penting. Informasi, ketika mereka memiliki informasi, mereka bisa memilih, mereka bisa menentukan. Dan mereka bisa resources yang ada di dalam orang tuanya mungkin bisa dipergunakan dengan baik. Sering sekali ketika informasi tidak ada, mereka tidak menyasar ke universitas yang mereka harusnya miliki dengan kemampuannya, tetapi justru memilih universitas dengan skala yang lebih mahal dan lain sebagainya. Problem yang terjadi adalah akhirnya ladang mereka atau resources yang dimiliki oleh orang tuanya akhirnya tergadai oleh karena faktor pendidikan. Padahal begitu banyak alternatif-alternatif yang bisa dilakukan, dan karena itulah kerjasama dengan Prosus Inten khususnya yang lebih mengerti untuk informasi ini menjadi penting. Dan tes-tes apa saja yang akan diikuti untuk mendapatkan universitas terbaik, tentu ini juga akan kita berikan. Hal yang kedua adalah motivasi. Motivasi tidak kalah penting karena kita tahu bahwa di filosofi Batak terkenal anak kokido hamorao diau, dan karena itu kawasan Danau Toba kita lihat menjadi penghasil sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh yang cukup banyak pada masa yang lampau. Tetapi belakangan ini bahkan di USU sendiri pun yang begitu dekat dengan kawasan Danau Toba, jumlah orang yang masuk dari kawasan Danau Toba itu tidak sebanyak dulu lagi secara persentase. Karena itulah kami sebagai IKUSU merasa memiliki satu tanggung jawab untuk menginformasikan bahwa di USU pun atau di universitas-universitas yang lain juga ada kesempatan-kesempatan kepada adik-adik kita, dan orang-orang dari kawasan Danau Toba juga memiliki prestasi, memiliki kesempatan, memiliki harapan. Bahkan ketika mereka merantau, semangat juang yang dimiliki oleh orang-orang dari kawasan Danau Toba itu telah terbukti sejauh ini. Dan adik-adik itu juga memiliki harapan. Dan sebenarnya ada poin yang ingin juga kami sampaikan, bahwa IKUSU juga berkontribusi memikirkan bukan hanya faktor pendidikan, tetapi kami juga dengan Pemda Pak Barat di dalam waktu dekat juga menyelenggarakan literasi berkaitan dengan kesehatan. Karena kesehatan, khususnya kesehatan untuk prasekolah, itu menjadi kegiatan yang penting. Dan salah satu kegiatan yang kita lakukan selain daripada Pemda tadi adalah bekerjasama dengan YPDT dan juga Prosus Inten. Dengan demikian kami berharap sebagai alumni USU kami berkontribusi terhadap pendidikan dan kesehatan di Sumatera Utara. Banyak anak-anak kita yang tidak berakses pendidikan, tetapi dilemanya sekarang juga para pejabat dengan mudah
kuliah tanpa proses juga kita lihat di depan mata kita. Ini sesuatu yang sangat memeriskan. Kita berlomba untuk pendidikan, tetapi orang yang berkarpet merah sangat mudah mendapatkan pendidikan yang tidak dengan benar-benar belajar begitu. Menjadi tanggung jawab kami adalah bagaimana siswa-siswa, adik-adik kami mengerti informasi dan motivasi yang benar. Dan karena itu domain yang lain, isu yang lain kami tidak ikut di dalam bagian itu. Tetapi bagi kami yang paling penting adalah bagaimana adik-adik yang SMA sekarang itu memiliki kesempatan untuk bisa ke jalur pendidikan yang benar. Itu yang kami harapkan lewat apa? Lewat informasi yang kami berikan dan mereka memiliki motivasi yang benar. Dan kalau memungkinkan, seperti yang disampaikan Pak Maruap tadi selaku Ketua IPDT adalah mereka juga memiliki akses terhadap orang-orang yang alumni-alumni yang lain yang mungkin itu alumni USU atau alumni ITB atau alumni di tempat-tempat lain yang memiliki akses terhadap keuangan yang lebih baik. Mereka juga memiliki satu kesempatan untuk bisa terhubung satu dengan lain sehingga apa yang dimiliki orang tuanya saat ini bisa tetap digunakan untuk sumber ekonomi keluarganya. Dan kalau sumber ekonomi keluarganya bisa terpenuhi, terselenggara dengan baik, kita berharap adik-adiknya pun bisa memiliki kesehatan yang baik dan juga pendidikan yang baik ke depannya. Apa yang bisa nanti dikerjasamakan untuk mengajak anak-anak yang tidak mampu untuk terbantu pendidikannya? Saya kenalkan dulu ya, saya Tigor Tampu Bolon. Saya adalah Direktur Operasional Proses Inten di Bandung. Karena proses Inten itu cukup banyak Pak ya, cukup banyak. Ada Jakarta, ada Bandung, ada Surabaya, yang semuanya secara manajemen dia mandiri, tapi secara pelayanan dia tunggal. Jadi proses Inten itu se-Indonesia pelayanannya tunggal. Pertanyaannya mengapa kita terpanggil? Mengapa kita terpanggil melakukan kegiatan pelatihan ini kepada anak-anak SMA khususnya kelas 12? Penyebabnya yang pertama adalah terjadi kemerosotan semangat belajar di kalangan masyarakat Batak yang ada di Tapanuli, khususnya kawasan Danau Toba, karena mereka mulai berpikir pragmatis untuk mendapatkan segala sesuatu. Padahal di tahun 70-an, di era 70-an, orang-orang yang datang dari kawasan Danau Toba merantau ke Jakarta itu membawa ijazah paling tinggi dibanding dengan masyarakat dari daerah-daerah lain. Makanya orang-orang Batak itu, orang-orang dari kawasan Danau Toba itu mudah tertampung di pasar kerja. Tetapi sekarang ini mereka sudah mengambil keputusan tamat SMA saja, yang penting punya uang gitu. Nah, sekarang kita mau kembalikan ke jalurnya bahwa pendidikan tinggi adalah sebagai satu cara untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, bahkan menjadi pencipta lapangan kerja. Yang menjadi masalah sekarang adalah mereka terputus dengan informasi, baik informasi perguruan tingginya, cara masuknya, dan pembiayaannya. Nah, maka kita akan masuk bersama-sama dengan YPDT, Yayasan Pencinta Danau Toba, dan juga Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara yang ada di Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya ini untuk turun bersama-sama mengajak adik-adik yang SMA ini untuk memiliki semangat yang kuat untuk bertarung ya, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik. Kalau mereka nantinya mengalami kendala dalam hal finansial, melalui melalui YPDT, melalui IKUSU Jakarta dan juga jaringan Proses Inten, kita akan mencarikan beasiswa penuh ke mereka. Yang penting mereka lolos masuk ITB, lolos masuk UI, terutama masuk USU tentunya. Maka kita akan bantu pembiayaan mereka sampai akhirnya mereka bisa menjadi sarjana dan mereka akhirnya menjadi pencipta lapangan kerja di masa yang akan datang. Inilah harapan kita, maka kita sangat senang kami sebagai operator pelatihnya, kami siap bekerja sama mewujudkan, menyukseskan program ini. Ini adalah program apa istilahnya ya? Program pengabdian. Ya, kami mengerjakannya, justru kami yang mengeluarkan biayanya, gitu. Jadi ini satu cara untuk mengangkat masyarakat di kawasan Danau Toba itu tadi untuk bisa kembali ke era kejayaan orang
kawasan itu di tahun 70-an itu tadi. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang terbaik ya untuk ikut ambil bagian membangun negeri ini. Apalagi kegiatan ini sangat-sangat bagus ya untuk membantu pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Jadi kita tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah. YPDT ambil bagian, IKUSU Jakarta ambil bagian, Proses Inten ambil bagian, sehingga mewujudkan Indonesia Emas 2045 akan datang benar-benar bisa kita pastikan terwujud. Jadi peran masyarakat juga menjadi sangat penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Demikian, Pak. Penerapannya mulai kapan, Pak? Kami pemetaannya begini, kami mengawali dengan melakukan kegiatan motivasi sekaligus pemetaan terhadap anak-anak, pemetaan terhadap cita-citanya, juga pemetaan terhadap masalah kemampuan ekonominya, dan juga pemetaan pencarian beasiswa kepada mereka kelak jika mereka nanti diterima. Nah, maka program ini kami rencanakan kita mulai bulan depan, November 2024, dan program ini berakhir di Juni 2025, tetapi langsung kembali dimulai untuk angkatan berikutnya Agustus 2025 dan seterusnya, dan ini akan berkelanjutan tanpa pernah berhenti, dan ibarat bola salju akan semakin menggelinding ke bawah dan akan semakin besar. Nah, harapan kita YPDT, IKUSU Jakarta dan Proses Inten hanya pemantik untuk memacu organisasi-organisasi yang lain ikut berperan serta melakukan hal yang sama. Bahkan harapan kami mereka melakukan yang lebih baik dari yang kami lakukan ini, sehingga kita pastikan masyarakat di kawasan Danau Toba bisa menjadi masyarakat yang ikut berperan serta membangun bangsa dan negara ini. Saya Tiomora Esther Maria Sitangga. Kapasitas saya pada hari ini mewakili IKUSU Jakarta sebagai wakil ketua yang kebetulan membidangi hubungan antar lembaga dan pengabdian masyarakat. Jadi memang di sini incasnya, dan didaulat oleh Pak Marwab, Bang Martogi dan Bang Tigor sebagai ketua pelaksana acara pada hari ini. Apa yang akan saya kasih stressing pada sore hari ini adalah bahwa pendidikan itu memang adalah salah satu gerbang utama menuju kesuksesan. Kita sama-sama tahu. Nah, kalau kita ambil contoh negara Singapura, mereka itu kan punya tangible asset tidak terlalu banyak. Misalnya alam lautnya, kekayaan laut, kekayaan buminya, segala macam itu tidak terlalu banyak. Tetapi mereka maju. Kenapa? Ternyata mereka kuat dalam soft skill-nya, mereka kuat dalam intangible asset-nya. Mereka orang-orang pekerja keras, mereka orang yang mau maju, inovatif, mereka bekerja dengan hardworking gitu, mereka jujur. Itu menjadi keunggulan. Nah, di Danau Toba, di kawasan Danau Toba, kita merasakan ada gap yang jauh dengan kota-kota besar lainnya. Karena itu kita mau mengambil peran di sana. Tentu sebagai Ikatan Alumni USU, kami adalah ibu kami adalah Universitas Sumatera Utara. Kami juga ikut mensupport Tridharma Perguruan Tinggi, ikut mengabdi kepada masyarakat. Inilah salah satu bentuk pengabdian kami agar agar generasi muda yang ada di kawasan Danau Toba itu bisa lebih maju lagi, seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Marwab, Bang Martogi dan Bang Tigor. Saya tidak panjang lebar lagi di situ, tapi intinya adalah bahwa kita nggak boleh berdiam diri melihat anak-anak kita di kawasan Danau Toba tertinggal, nggak punya informasi, nggak punya akses, nggak punya motivasi. Kita harus turun gunung menolong mereka. Orang yang lebih kuat harus menolong yang lebih lemah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Matur suwun, mau lihat teh, dia teh tumpah.